MGR 88 Official. Pada video kali ini kita kembali membahas tentang dunia kerja, yaitu offering letter. Offering letter dalam dunia pekerjaan bisa disebut juga dengan penawaran kerja, di mana di dalamnya memuat gaji kita, job desk kita yang ditawarkan oleh perusahaan. Oke, kita mulai. Apa sih kira-kira materinya? Yang pertama itu adalah gambaran umum materinya. Kita adalah yang pertama adalah baca dengan cermat offering letternya, pertimbangkan offering letter tersebut, pertanyakan jika ada yang kita ragu atau belum paham tentang dari offering letter tersebut, lalu kita meminta waktu untuk mempertimbangkannya, lalu kita ambil keputusan. Oke. Yang pertama adalah kita baca dengan cermat. Baca seluruh isi offering letter dengan teliti, perhatikan detail seperti yang pertama, posisi kita apa, gaji kita berapa, tunjangan kita apa aja, jam kerja kita bagaimana, jam job desk kita apa saja. Itu harus ditanyakan biar jelas. Yang kedua adalah ini kita masuk masa percobaan, probation, berarti kita PKWTT, karyawan tetap, atau apa kita PKWT, itu harus jelas di awal. Jangan sampai ambigu, ngambang kerjaan kita, nah tiba-tiba kita nanti habis kontrak, kita nggak ada status, nggak ada kejelasan, karena nanti berakibatnya panjang kalau kita nggak jelas di antara masa percobaan atau PKWT. Mungkin nanti akan ada materi tersendiri terkait PKWT dan PKTT. Lalu ada cuti. Gimana cara kita mengambil cuti kita? Bagaimana prosesnya? Berapa jatah kita cuti kita? Apakah cuti lebaran, cuti massal itu masuk ke dalam cuti tahunan kita? Itu tanyakan. Lalu ada bonus apa tidak? Lalu ada asuransi. Asuransinya itu apakah BPJS saja atau ada asuransi swasta lain? Lalu tunjangan-tunjangan lainnya yang harus kita tanyakan. Lalu aturan perusahaan, jelas aturan perusahaan harus tahu, jangan sampai kita nanti melanggar perusahaan dan akan menjadi catatan merah dari perusahaan ketika kita menjalani masa percobaan ataupun kontrak pertama kita. Oke ya. Termasuk juga aturan aturan perusahaan itu termasuk juga nanti di saat kita mengundurkan diri seperti apa gitu, terutama dalam masa probation atau masa kontrak, apakah kita kena penalti atau tidak ya, di situ kita jelasin, tanyakan juga. Jangan misalnya kita kerja 3 bulan kita tidak cocok dengan perusahaannya, nah kita ingin resign, nggak bisa kalau aturannya memang tidak boleh gitu, atau kan harus ada penalti, makanya kita tanyakan dulu di awal, jangan sampai kita menyesal. Itu yang pertama ya, baca dengan cermat dan teliti pastinya. Lalu yang kedua adalah bandingkan dengan harapan Anda. Misalnya yang pertama ada 2 nih, kompensasi yang ditawarkan, lalu aspek non finansial itu harus imbang. Kompensasi yang ditawarkan misalnya adalah gajinya tadi berapa segala macam, dan aspek non finansialnya contohnya budaya kerja di sana, ada jarak. Nah itu kita pertimbangkan, jangan sampai berat lebih sebelah gitu, jangan sampai lebih berat di apalagi non finansialnya nih, itu lebih, jangan sampai kita rugi, gaji kita nggak sebanding dengan aspek non finansial seperti itu, karena kita akan menjalani ini capek, jarak jauh segala macem. Nah itu harus kita pertimbangkan. Lalu ada ajukan pertanyaan, misalnya biasanya gini, ada poin-poin yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan harapan Anda. Nah itu harus kita tanyakan ya, jangan ragu, jangan tanya, karena posisi kita adalah sama, saling membutuhkan. Mitra perusahaan juga membutuhkan kita sebagai karyawan yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari mereka, dan kita juga membutuhkan perusahaan sebagai nanti kan imbal jasa dengan gaji. Nah posisi kita sejajar, seimbang, maka kita jangan ragu untuk nanya, jangan ragu untuk protes jika tidak sesuai atau mengganjal di hati kita. Itu poinnya di situ ya. Lalu biasanya ambil putusan itu ada waktu ya. Ini perusahaan bisa memberikan tenggat waktu, misal 3 hari atau seminggu. Setelah dia kasih offering letter, kasih waktu sekitar 3 sampai seminggu itu untuk kita menentukan menerima atau enggak dari offering letter tersebut. Nah, kita harus pertimbangkan baik-baik di situ yang tadi di awal, pertimbangkan untung ruginya saat kita menerima pekerjaan itu. Kalau perlu, kita bisa ajukan tambahan waktu, misalnya
kita butuh pertimbangan dari orang tua atau dari istri, nah bisa kita minta tolong waktu lagi tambah 2 hari untuk kita benar-benar mengambil keputusan yang tepat untuk kita. Karena itu adalah kalau kita sudah istilahnya sudah setuju dengan offering letter itu, nah itu konsekuensinya yang harus kita, dan makanya harus perhatikan baik-baik, harus pertimbangkan baik-baik seperti itu. Biasanya perusahaan juga akan memberikan kelonggaran, misalnya kalau kita minta salary biasanya akan memberikan toleransi. Lebih dari itu mungkin mereka akan cut, mencari kandidat lain, tapi biasanya perusahaan akan memberikan waktu agar kita benar-benar mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini saatnya kita buat keputusan, putuskan apakah menerima atau menolak offering letter. Jika kita menerima, ya kita harus segera beritahukan si recruiter atau dari perusahaan tersebut yang memberikan kita offering letter bahwa kita setuju. Biasanya kita ada surat, yaitu kita tanda tanganin dan kita kirim balik bahwa kita itu sudah setuju, ya, seperti itu. Dan lalu kita ikuti instruksi apalagi dari perusahaan tersebut, apakah tanggal masuk tanggal sekian, pakai pakaian sekian gitu kan. Nah, kita ikuti instruksinya. Lalu yang kedua, jika kita menolak apa? Ya kita beritahukan baik-baik bahwa kita tidak bisa menerima kesempatan yang diberikan oleh perusahaan dengan sopan. Jangan bilang yang tidak baik, misalnya maaf sih tidak bisa menerima karena gajinya kurang, atau itu lebih baik hindari kata-kata seperti itu. Bilang saja mungkin kita belum ada kesamaan visi, misal seperti itu, untuk bekerja sama. Bisa dulu nanti tinggal jadi ngaco kan tuh. Oke, anggap kita menerima pekerjaan tersebut. Nah, saatnya kita untuk mempersiapkan diri untuk memasuki perusahaan tersebut untuk mulai bekerja. Nah, tujuannya apa kita mempersiapkan diri? Adalah untuk terjalin kerjasama yang baik antara kita dengan perusahaan. Karena tujuan kita bekerja adalah terjalin manfaat atau yang saling menguntungkan atau mutualisme antara perusahaan dengan kita. Perusahaan mendapatkan jasa tenaga kita, pikiran kita, dan kita mendapatkan jasa perusahaan. Dan harapan kita ada tercipta hubungan yang langgeng, seperti itu kan, yang awet antara kita dengan perusahaan. Makanya kita harus persiapkan diri, terutama yang probation misalnya 3 bulan, ya persiapkan dulu itu 3 bulan itu agar sebaik-baiknya. Atau yang kontrak setahun atau 6 bulan misalnya, yaitu kita pastikan 6 bulan atau setahun itu sangat kita baik dalam bekerja sehingga kontrak kita berpanjang, seperti itu. Nah, sampai sini apa ya insight yang teman-teman dapat? Insight yang teman-teman dapat adalah offering letter adalah sesuatu yang krusial, penting, karena itu adalah awal kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, di mana di situ adalah tertera gaji kita berapa, aturan mainnya seperti apa. Itu yang penting, aturan main. Makanya perhatikan, pertimbangkan, baru ambil keputusan sehingga kita tidak ada penyesalan dalam selanjutnya gitu kan. Kalaupun nanti kita ngerasa tidak cocok, nah dari awal kita tanyakan gimana aturan mainnya jika kita ingin resign ataupun mengundurkan diri dari kontrak tersebut. Kalau memang ada masa kerja, misalnya ada ikatan kerja, ya kita harus selesaikan dulu kita jangan sampai kita kena penalti seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman mendapat ambil hikmahnya atau mengambil insight dari yang saya jelaskan di awal tadi, sehingga teman-teman tidak salah langkah ketika mendapatkan offering letter. Jangan karena kita sudah lama tidak bekerja, begitu dapat offering letter langsung buru-buru tanda tangan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Baiknya kita perhatikan lagi dengan baik, dengan teliti. Oke ya, terima kasih. Pada kesempatan ini kita telah membahas hal apa saja yang perlu kita lakukan ketika menerima offering letter. Ya tadi kita baca dengan cermat offering letter tersebut, lalu kita pertimbangkan dengan tenang, dengan terburu-buru, lalu kita tanyakan ada yang ragunya, lalu kita meminta waktu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kita mengambil keputusan yang tepat, gitu kan. Oke, semoga sukses teman-teman. Itu saja untuk materi kali ini. Mudah-mudahan nanti saya akan buat video lagi yang
lebih bermanfaat untuk teman-teman dalam dunia kerja maupun nanti di dunia wirausaha. Ada beberapa macam tema dalam video saya. Oke, jangan lupa untuk subscribe Nggear 88 Official atau juga follow Job Today di Instagram ya, atau juga di Ingin Ahmad Nugraha. Oke, dari saya terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas. Semoga sukses dalam bekerja dan berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.